Assalamualaikum, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Konita Hanifin dari kelas 10 RPL 1 dengan absen 32. Aku akan mengenalkan pada metode fungsi. Nah, kalian tahu nggak sih metode fungsi itu apa? Metode fungsi dalam pemrograman dibagi menjadi dua jenis berdasarkan inputnya, tanpa parameter dengan parameter. Metode tanpa parameter menjalankan tugas tetap, sedangkan metode berparameter menerima input dinamis atau argumen yang diolah. Keduanya dapat mengembalikan nilai return atau tidak sama sekali atau void gitu. Oke. Fungsi tanpa parameter dan tanpa return. Fungsi ini hanya menjalankan sekumpulan instruksi tanpa menerima input dan memberikan laporan balik ke pemanggilnya. Biasanya digunakan oleh aksi sederhana seperti mencetak teks. Oke. Yang ini sudah menjadi aturan pada pada Java. Lalu ini juga sama. Lalu ini tuh adalah pemanggilnya metode. Lalu si grid ini akan jadi selamat datang di program ini. Ini hanya menampilkan teksnya saja, ya. Grid tidak memiliki parameter karena tanda kurung kosong. Jadi ininya tanpa parameter karena ininya kosong, ya. Ininya kosong. Lalu menggunakan void karena tidak mengembalikan nilai. Metode hanya menjalankan perintah cetak lalu selesai. Udah gitu doang. Dipanggil tanpa menerima atau mengembalikan data. Oke. Kedua yaitu fungsi tanpa parameter dan dengan return. Fungsi ini tidak menerima input dari luar, tetapi ia memberikan pengembalian suatu nilai. Biasanya data yang dikembalikan berasal dari proses internal atau pembacaan sensor atau waktu. Jadi, di bagian sini, ini adalah metode yang tidak punya parameter karena tanda kurungnya kosong, ya. Return itu int harus mengembalikan angka, ya, dari get int hasil get sama dengan get number, lalu ke get number ini ke return 10. Ini hasilnya. Lalu ke bagian return 10 itu mengirim nilai kembali ke pemanggil. Nilai tersebut disimpan di variabel hasil. Oke, lanjut dengan fungsi dengan parameter dan tanpa return atau void. Fungsi ini menerima data dari luar untuk diolah, tetapi hasilnya tidak dikembalikan ke pemanggil, melainkan langsung diproses ke dalam, misalnya dalam dicetak ke layar atau disimpan ke database. Oke, yang bagian sini, ini namanya string. Walaupun tidak ada di sini ada string, tetapi di sini ada tanda kutip Andi. Jadi itu Java kemungkinan error atau kemungkinan tidak error karena ada tanda kutip Java yang akan mendeklarasikan bahwa itu adalah sebuah string, kecuali pada Python itu umumnya tidak perlu mendeklarasikan tipe data. Nah, string name itu dari ini nih. Itu adalah parameternya. Karena ini grid, ya. Di sini grid, ini grid. Lalu void yang ini berarti tidak ada nilai yang dikembalikan. Metode hanya menggunakan input lalu menjalankan aksi cetaknya. Lalu pada
Oh ya, ini terakhir adalah fungsi dengan parameter dan tanpa return. Oke, fungsi ini menerima data dari luar untuk diolah, tetapi hasilnya tidak melihat pemanggil, melainkan langsung diproses di dalam. Misalnya, oke, sepertinya saya sudah. Ya maaf. Ini kita yang terakhir. Fungsi dengan parameter dan dengan return atau void-nya. Ini adalah jenis yang paling fleksibel dan sering digunakan dalam logika matematika atau pengolahan data. Karena fungsi ini menerima input, mengolahnya, lalu mengirimkan hasilnya kembali. Oke, penjelasan gini. int A tambah int B, yang ini A tambah B itu adalah data yang masuk. Lalu int sebelum nama metode itu tipe return. Oke. Return A tambah B itu mengirimkan hasil kembali. Nilai return disimpan di variabel hasil. Jadi seperti ini. int hasil tambah 5,3 itu jadikan misalkan 5 tambah 3. Lalu hasilnya ini ke hasil yaitu 8. Oke. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.